Halo guys, balik lagi hari ini ya di channel Mr. Tradein. Dan seperti biasa, kita kembali akan update market untuk IHSG Daily per hari Rabu besok tanggal 23 Agustus teman-teman. Dan kita akan mulai langsung aja hari ini dengan pembahasan indeks yang dimana hari ini pasar modal kita mengalami rebound teman-teman dengan penguatan mencapai 0,73% dengan penutupan di level 6.916. Kita akan lihat sedikit untuk banking. Bank BCA juga menguat 1,36% dengan penutupan di 9.300. Bank Mandiri juga menguat 2,15% ya di penutupan 5.950. Bank BNI terlihat koreksi tipis di 9.100. Lalu untuk Bank BRI juga terapresiasi 1,36% di 5.576. Sedangkan untuk Gotoh terlihat hari ini netral dengan harga penutupan di 88. Jadi hari ini penguatan didukung dengan banking teman-teman ya, yang membuat secara indeks kita bisa menguat cukup signifikan. Lalu secara sektoral juga bisa dilihat mayoritas juga ditutup hijau dengan penguatan dari sektor energi, kemudian sektor transportasi ya yang juga mengalami penguatan hari ini. Cuman yang tadi saya pantau banyak emiten-emiten dari sektor batu bara teman-teman, dari sektor coal ya, yang mengalami penguatan nih. Di antaranya ada Adaro, kemudian ITMG dan juga PTBA yang mengalami penguatan setelah kemarin harga batu bara sempat mengalami kenaikan. Sedangkan yang mengalami pelemahan hari ini dari sektor teknologi yang kembali harus melemah sendiri ya di tengah sektor lainnya yang terbilang cukup positif. Lalu untuk rupiah, so far kita pantau masih di kisaran 15.300-an teman-teman untuk $1 Amerikanya. Kita langsung cek secara teknikal ya hari ini, yang dimana IHSG kita akhirnya kembali menguat. Dan seperti yang kemarin sempat saya mention teman-teman, sebenarnya ada potensi indeks kita akan bisa rebound ya, mengingat ada gap yang terbentuk kemarin itu yang sempat saya bahas. Dan di sini posisinya sebenarnya IHSG kita masih dalam area konsolidasi sebenarnya teman-teman ya. Dalam area kurang lebih di supportnya itu di 6.860-an yang pendeknya nih. Saya tambahkan support pendek dari IHSG kita sini sampai dengan kurang lebih di 6.920-an. Ini sebagai area konsolidasi kecil untuk indeks kita so far. Dan secara pendek bisa dilihat juga di sini IHSG kita cukup tertahan ya di resistnya itu di kisaran 6.920-an. Dan posisinya juga hari ini terlihat cukup tereject ya dari resist tersebut. Jadi belum bisa saya katakan bahwa indeks kita akan kembali untuk bisa menguat jika belum berhasil untuk breakout dari resist pendek ini ya. Dan kalau misalkan berhasil breakout pun, maka ada resist selanjutnya yang masih ditunggu yaitu di kisaran 6.960 sebagai resist major dari indeks kita teman-teman. Oke, jadi so far masih dalam gerak konsolidasi. Di sini kalau misalkan IHSG kita nggak mampu untuk mereclaim area 6.920, maka potensinya akan terjadi untuk rejection lagi teman-teman. Namun kalau misalkan bisa berhasil untuk break ke atas, maka bisa kembali menguji ke resist terdekatnya di sekitaran 6.960. Oke, jadi itu ya untuk outlook besok. Jadi tetap dipantau aja karena so far pergerakannya juga kita masih perlu konfirmasi yang jelas apakah IHSG kita akan mampu untuk breakout ke atas resisten majoran nih di kisaran 6.960-an untuk melanjutkan kembali penguatan sampai ke area 7.000 teman-teman. Oke, jadi itu so far untuk indeks kita masih bisa dipantau. Oke, next
Selanjutnya kita akan masuk dalam emiten update. Dan hari ini spesial ya, jarang-jarang nih saya ada bahas untuk emiten yang akan IPO, teman-teman. Di sini kita akan membahas sedikit untuk emiten yang mau IPO. Dan ini sementara ada 3 ya yang mau IPO kurang lebih. Ada RSCH, AEGS, dan juga ada Baby. Nah, cuman hari ini saya spesial akan membahas satu aja ya, yang dimana kita akan membahas untuk emiten RSCH nih. Kita akan langsung coba lihat ke bagian dalamnya. Nah, di sini untuk RSCH merupakan perusahaan yang bergerak di bidang rumah sakit, teman-teman ya. Jadi ini rumah sakit yang berlokasi di Semarang. Namanya itu Charlie Hospital Semarang, teman. Ini merupakan rumah sakit swasta ya. Dan emiten ini akan melakukan IPO itu dengan total share yang akan dibagikan 20%. Kemudian dengan jumlah lembar saham yang akan ditawarkan yaitu dengan total 530 juta lembar saham. Dengan harga penawaran umumnya akhirnya jatuh di harga 115. Dengan jadwalnya ini bisa dicatat, teman-teman, perlu diperhatikan ya untuk kalian yang mau pantau nih, yang mau coba ikutan dari IPO ini. Ini untuk penawaran umumnya di tanggal 22 Agustus hari ini sampai dengan tanggal 24 Agustus terakhir. Itu di hari Kamis, teman-teman. Kemudian untuk allotment-nya ataupun closing-nya di tanggal 24 juga di hari itu. Kemudian akan dibagikan per tanggal 25 Agustus dan akan listing di bursa saham di tanggal 28 Agustus mendatang, teman-teman. Itu untuk jadwalnya sendiri. Nah, yang lebih penting kita akan bahas sedikit di sini dari prospektusnya ya, dari emiten ini. Oke, di sini merupakan prospektus dari Charlie Hospital yang dimana emiten ini berlokasi, kantor pusatnya itu di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ya, teman-teman. Namun rumah sakitnya itu ada di Semarang. Nah, kita akan bahas yang penting-penting aja langsung ya untuk prospektusnya. Yang pertama kita akan bahas dari penawaran umumnya. Di sini emiten ini akan menawarkan seperti yang saya bilang 530 juta lembar saham atau setara dengan 20% ya teman-teman dari yang di store penuh dari modal mereka, dengan harga penawaran itu di 115. Jadi dengan nominal tersebut, maka dana yang akan didapatkan oleh emiten ini adalah berjumlah 60 miliar 950 juta rupiah, teman-teman. Ini yang akan didapat oleh mereka ya setelah melakukan IPO. Kemudian, dan ini seperti yang saya bilang ya, PT Charlie Hospital Semarang adalah rumah sakit swasta yang bergerak di bidang rumah sakit dengan pusatnya itu ada di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dan ini merupakan emiten yang nggak masuk dalam papan akselerasi, teman-teman ya. Jadi pergerakannya bisa naik sampai 35% ya di awal sewaktu IPO nih. Kemudian untuk strukturnya kita akan bahas sedikit aja. Untuk struktur permodalannya di mana sebelumnya itu dipegang oleh PT Wahyu Agung dengan total 99,3% kepemilikan sahamnya. Kemudian setelah IPO nantinya akan terdilusi ya untuk kepemilikan mereka, yang dimana nantinya PT Wahyu Agung ini akan berkurang menjadi 79,43%. Sedangkan untuk masyarakat ini merupakan IPO itu berjumlah 20%, teman-teman. Kemudian dan juga ada yang menarik kita akan bahas di sini, ada tertulis ya di IPO ini bahwa pihak pengendalinya yaitu tadi kita lihat PT Wahyu Agung ya selaku pemegang saham perseroan, itu dia nggak akan
mengalihkan sahamnya dalam jangka waktu 8 bulan, teman-teman. Sejak efektifnya pernyataan, yaitu di tanggal 11 April 2023. Jadi, dari tanggal 11 April sampai dengan 8 bulan mendatang, which is itu sampai bulan Desember, ya, teman-teman ya. Jadi, PT Wahyu Agung ini tidak akan menjual ataupun mengalihkan sahamnya nih. Jadi, mereka nggak bisa jualan ya dalam waktu 8 bulan dari tanggal 11 April. Kemudian dari segi pengendalinya juga, yaitu Junianto, dia bersedia untuk tidak mengalihkan dalam waktu sekurang-kurangnya 12 bulan, teman-teman. Jadi ini merupakan suatu yang cukup positif ya, yang dimana mereka sebagai pemilik saham awalnya itu nggak bisa untuk menjual sahamnya dalam jangka waktu tertentu, teman-teman. Jadi bisa dibilang ya mungkin nanti suatu IPO harganya nggak langsung anjlok ya, karena balik lagi pergerakan harga sewaktu di awal IPO itu adalah bergantung kepada underwriter ataupun bandar itu sendiri. Oke, kemudian selanjutnya kita lihat. Nah, ini yang cukup penting juga, yaitu untuk penggunaan dananya. Di sini saya akan bahas sedikit. Jadi untuk penggunaan dana dari IPO dari PT Charlie Hospital ini itu sekitar 48,92% itu akan digunakan perseroan untuk menyelesaikan pembangunan rumah sakit Charlie Hospital di Demak. Jadi tadi saya sekilas baca ya. Jadi emiten ini tuh lagi membangun rumah sakit di daerah Demak, yang dimana mereka mungkin masih butuh dana ya untuk pembangunannya. Jadi mereka di sini melakukan IPO untuk menyelesaikan pembangunan tersebut. Kemudian sekitar 50,47% akan digunakan perseroan untuk pembelian alat medis. Dan ini untuk rinciannya kurang lebih ada di prospektusnya, teman-teman ya. Ini merupakan pembelian untuk rumah sakit Demak ya. Tadi kan kita bahas yang di atas itu untuk penyelesaian rumah sakitnya. Dan sekitar 50% lagi itu digunakan untuk pembelian alat-alat medisnya ya. Jadi kan tadi kan yang di awal itu hanya bangunannya. Jadi berarti yang di bawah ini adalah isinya, teman-teman, yang dimana alat medis dan juga tempat tidur dan lain sebagainya. Dan kemudian sekitar 0,61% sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Jadi mereka pure melaksanakan IPO ini dengan tujuan untuk menyelesaikan pembangunan gedung, rumah sakit, dan juga serta isi-isinya, teman-teman ya. Ini yang perlu di-note juga untuk tujuan penggunaannya. Kemudian yang penting lagi itu dari segi data keuangan, teman-teman ya. Di sini untuk laporan keuangan dari emiten ini kita lihat untuk posisi aset dari rumah sakit ini itu dengan totalnya per 28 Februari 2023 di 96,9 miliar, teman-teman. Ini asetnya. Namun ini 87 miliar itu merupakan aset tidak lancar ya. Jadi gedung-gedung dan juga alat-alat medis. Jadi kurang lebih 90% itu dari aset tidak lancarnya. Sedangkan untuk yang liquidnya hanya sebesar 9 miliar, teman-teman. Ini termasuk dari kasnya, piutang, persediaan, dan lain-lainnya. Kemudian untuk utangnya sendiri per 28 Februari ada di 3,9 miliar rupiah. Ini which is kalau misalnya kita hitung logika aja ya. Jadi mereka punya utang sekitar 4 miliar. Namun di sini untuk kasnya hanya 5,6 miliar, teman-teman. Jadi bisa dibilang cash flow-nya kalau saya bilang cukup kurang bagus ya dari emiten ini.
karena posisi kasnya itu mepet banget dengan utangnya, teman-teman. Kemudian untuk pendapatannya nih yang penting juga, itu per 28 Februari pendapatannya itu 5,9 miliar dan mereka masih mencatatkan kerugian itu 625 juta, teman-teman, sampai 28 Februari kemarin. Jadi posisinya rumah sakit ini masih dalam keadaan rugi ya. Ini yang juga perlu di-note, perlu diperhatikan untuk para investor yang mau berinvestasi di emiten ini ya, karena posisi masih rugi sampai dengan 28 Februari 2023. Dan untuk rasio-rasionya kita nggak bahas. Kemudian kita lanjut yang penting-penting aja. Kemudian, nah ini juga cukup penting untuk para investor, yaitu kebijakan untuk dividennya ya. Jadi kan kita berinvestasi sebagai investor pasti juga mengharapkan untuk dividen dari perusahaan atau emiten yang kita investasikan. Nah, untuk kebijakan dividen dari emiten ini intinya adalah kita lihat. Jadi perseroan berencana akan membayarkan dividen kepada pemegang saham perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya yaitu 60%. Namun dengan pertimbangan apabila perusahaan ini dalam tahun buku mereka mencatatkan keuntungan ya atau laba, teman-teman. Jadi ketika nanti posisinya udah laba, mereka akan membagikan dividen sebanyak-banyaknya yaitu 50%. Namun itu dengan syarat harus posisinya dia untung, teman-teman ya. Untuk emiten ini perusahaannya mencatatkan keuntungan, baru mereka akan membagikan dividen. Tapi selama mereka masih rugi, ya mungkin harusnya nggak akan membagikan dividen, teman-teman ya. Dan juga perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen di tahun-tahun sebelumnya. Ini juga perlu di-note ya. Jadi sejauh ini perusahaan berdiri, mereka belum pernah membagikan dividen untuk pemegang sahamnya. Next, yang penting-penting lagi, dan ini yang terakhir, yaitu dari penjamin emisi efek ataupun namanya itu underwriter, teman-teman. Ini juga cukup berpengaruh ya untuk emiten IPO, yang dimana di sini untuk underwriter dari rumah sakit ini ada dua, yaitu yang pertama PT Sinhan Sekuritas, dia memegang kendali itu 65,05%, sedangkan sisanya dipegang oleh PT Elite Sukses Sekuritas dengan 34,95%. Which is ini juga perlu di-track, teman-teman, bagaimana kinerja ya dari kedua underwriter ini. Apakah sewaktu IPO harganya akan bisa dibawa angkat ke atas nih, ataupun bisa juga dibanting ke bawah, teman-teman, tergantung dari kebiasaan dari para underwriter ini. Karena sepenuhnya bergantung kepada mereka sih, menurut saya nih. Pergerakan di awal-awal IPO itu bergantung kepada para underwriter dan juga para bandar yang menggerakkan market tentunya ya. Oke, jadi itu hanya sekilas saja untuk analisa dari rumah sakit ini, yaitu PT Cardiac Hospital. Dan kalau menurut saya pribadi, kalau saya bilang ini cukup netral untuk emitennya. Mereka itu melakukan IPO, saya rasa mereka kekurangan dana ya untuk menyelesaikan pembangunan gedung rumah sakitnya. Oleh karena itu mereka menambah modal ibaratnya dengan melakukan IPO, teman-teman. Oke, jadi itu ya untuk sekilas analisa dari PT Cardiac Hospital Semarang atau RSCH yang akan listing di tanggal 28 Agustus mendatang. Oke, next. Kita akan masuk dalam rekomendasi saham untuk besok. Yang pertama, singkat aja, kita akan membahas dengan BRMS di sini. Nah, BRMS ini juga masih cukup menarik menurut saya nih. Dia posisinya hari ini memang terjadi koreksi, teman-teman. Namun wajar sih harusnya kalau misalkan kemarin kan
kita lihat peningkatannya cukup signifikan. Jadi wajar kalau misalnya tadi dikoreksi. Nah, untuk BRMS di sini saya melihat ada tanda-tanda untuk bisa terjadi penguatan ya teman-teman ya. Penguatan pendek untuk scalping. Dia terbentuk support itu di kisaran 193 sampai dengan 194. Ini merupakan area support pendek banget untuk BRMS. Jadi bisa dipantau untuk yang scalping harusnya bisa menarik nih. Kalau misalkan berhasil bertahan di atas support ini, harusnya ada potensi bisa rebound, menguji sampai kembali ke 200 teman-teman. Jadi ini lebih ke untuk yang scalping ya, di jangka pendek banget ini untuk BRMS. Ada potensi dia bisa rebound apabila berhasil bertahan di supportnya minimal di 193. Oke, untuk areanya bisa diperhatikan aja di dekat-dekat 193 sampai dengan 195 ya, bisa dipantau untuk area entry dari BRMS. Namun secara panjang sih ini, kalau misalkan dia berhasil breakout ke atas 204, potensinya juga cukup bagus teman-teman. Jadi bisa dipantau juga untuk kalian yang mau memanfaatkan momentum penguatan nih yang terjadi di BRMS ini. Oke, kemudian yang kedua, ini sama seperti kemarin, yaitu VKTR, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan kendaraan listrik untuk segmen business to business atau B2B. Di sini untuk VKTR so far juga masih pergerakannya dalam on track, teman-teman. Dia berhasil bertahan di atas garis yang hitam. Itu merupakan garis EMA 13 yang berarti untuk momentum trennya secara jangka pendek masih cukup terjaga. Nah, untuk areanya di sini seperti yang kemarin saya gambarkan masih di 133 sampai dengan 136. Ini area untuk spekulasinya. Kalau misalnya dikasih bisa coba, dan harusnya ada potensi bisa kembali untuk rebound lagi teman-teman. Mungkin yang pertama menguji ke 141 yang dekatnya nih, 141 kemudian ke 144. Ini area yang mungkin akan dituju oleh VKTR apabila dia kembali untuk lanjut menguat. Oke, jadi kurang lebih itu aja untuk dua emiten yang saya rekomendasikan untuk besok. Jadi demikian untuk hari ini teman-teman. Dan juga tadi kita udah bahas dari market yang tentunya masih cukup menarik dan bisa dipantau untuk kalian semua yang aktif dan juga trading di market ya teman-teman ya. Karena bagaimanapun IHSG kita akan menentukan bagaimana pergerakan dari emiten-emiten juga yang terdapat di dalamnya. Jadi pantau terus, untuk channel ini juga akan membagikan terus informasi setiap harinya terkait dengan update market dan juga update dari emiten-emiten yang ada di bursa saham kita. Oke, dengan demikian berakhir untuk hari ini dan juga pembahasan kita untuk IHSG Daily di tanggal 23 Agustus di tahun 2023. Oke, terima kasih untuk hari ini untuk atensinya di video kali ini teman-teman. Jangan lupa juga untuk kembali lakukan analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan jumpa lagi untuk besok di update market selanjutnya. Salam trading.